Aku udah frustasi banget, aku nggak tahu harus gimana. Terus aku ada pikiran, aku harus pergi ke orang pintar. Karena depresi, perempuan yang satu ini nekat melakukan santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ingrid. Selamat malam Mbak Ingrid. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Mbak Ingrid sehari-hari? Dagang. Oke, apa yang mau Mbak Ingrid ceritakan pada kami? Jadi dulu aku punya suami. Kita hidup bahagia, kita jarang berantem, ya pokoknya kayak keluarga harmonis gitu. Tiba-tiba suami aku berubah drastis. Bahkan dia jarang pulang ke rumah. Pas dia pulang, aku tanyain dalam maksud aku pengen ada solusi. Kamu sebenarnya kenapa? Terus aku tanya sama dia baik-baik, justru dia malah marah sama aku. Terus dia pergi dari rumah. Lebih dari 6 bulan. Dia nggak balik sama sekali dan ya aku bingung. Aku kayak langsung frustasi banget, kayak dulu nggak pernah dia semarah itu, terus tiba-tiba dia marah kok sampai segitunya. Terus aku coba ngobrol sama mama papa aku, sama saudara aku juga, ya ceritain apa yang aku alami. Terus aku berharap kalau mama atau keluarga aku tuh bisa kasih aku motivasi atau solusi biar aku tuh kuat dan aku harus gimana. Lalu apa yang mereka? Justru mereka malah marah sama aku, dikira aku yang jadi istri rewel, dikira aku yang nggak penuhin hak dan kewajiban aku sebagai istri. Pokoknya justru malah aku terus-terusan disalahin. Terus aku udah frustasi banget, aku nggak tahu harus gimana. Terus aku ada pikiran, aku harus pergi ke orang pintar. Terus aku cerita semuanya ke dukun itu. Terus aku tanya sebenarnya suami aku ini kenapa? Dan dia tuh sebenarnya sekarang tuh lagi di mana? Terus si dukun itu ngasih tahu ke aku kalau sebenarnya suami aku itu ada wanita lain dan dia udah menikah lagi. Dukun itu bilang juga kalau suami aku tuh disantet sama si cewek yang sekarang, ya waktu itu jadi istrinya, jadi istri mudanya. Disantet? Iya. Maksudnya mungkin dipelet santetnya gitu atau iya. santet Diguna-guna biar pergi dari ini. Itu iya benar termasuk banget, biar suami aku tuh suka sama dia terus menikah sama dia. Terus aku dikasih tahu juga sama si dukun itu keberadaan suami aku. Terus kamu tahu? Iya, aku tahu dan aku posisi udah bener-bener marah banget dan nggak tahu harus gimana. Okay. Terus aku tanya sama si dukun itu, terus aku harus gimana? Jawabannya apa? Ya aku mau mereka berdua itu Pisah. ya pisah ya menderita ya, pokoknya mereka tuh udah bikin aku tuh sakit banget, Mas. Oh, sebenarnya kamu nggak pengen suami kamu balik lagi sih kalau udah tahu seperti ini kondisinya? Sebenarnya pengen, tapi aku udah campur aduk juga karena aku udah kebawa emosi. Oke, terus akhirnya si dukun itu ya udah dia ngasih 2 ritual. Satu untuk ngilangin si pelet itu di suami aku dengan cara aku nyemprotin, nyiramin air ke kepala suami aku. Dan yang kedua, aku dikasih boneka
santet yang ritualnya ditusuk-tusuk pakai jarum untuk nyakitin si istri mudanya. Kayak semacam voodoo gitu. Voodoo ya. Terus kamu Ya. lakukan? Iya, setelah pulang dari tempat dukun itu aku langsung datengin alamat yang dikasih sama dukun itu. Ternyata benar di sana. Benar ada di sana, Mbak. Terus apa yang kamu lakukan? Ya aku bisa apa, Mas? Ya aku cuma bisa nangis, teriak, marah. Ya, pokoknya aku kayak udah hampir gila gitu, Mas. Udah gak tahu lagi harus gimana, terus aku akhirnya pulang. Aku langsung nangis di kamar, nangis sejadi-jadinya pokoknya. Dan setelah aku keluar dari kamar, waktu itu aku mau mandi. Ternyata suami aku, dia udah nungguin aku di deket kamar karena kayak ada tempat makan gitu. Terus tahu aku keluar, dia nyamperin. Dia kayak minta maaf gitu. Ya aku udah masa bodoh dong, aku udah sakit ya. Intinya mereka udah hianatin aku kan, tak apapun alasannya. Terus aku langsung lanjut mandi, dan setelah aku keluar dari kamar mandi, dia masih nungguin. Terus aku kepikiran, atau mungkin beneran peletnya itu udah hilang. Apa iya? Terus dia kayak terus-terusan usaha untuk baikan, minta maaf ke aku. Ya udah akhirnya aku luluh kan, aku maafin. Dan nggak berhenti sampai situ. Oh, sampai mana jadinya? Setelah berhari-hari kita baikan, terus akhirnya suamiku berubah lagi. Balik seperti normal. Enggak, dulu kan dia main perempuan. Nah sekarang dia kayak jadi temperamen, sering marah, kayak hal-hal kecil tuh bisa jadi masalah gede. Oke, Inggris. Sekarang kan berarti sebenarnya udah dapet apa yang diinginkan. Suami udah kembali, walaupun ya kondisi rumah tangganya jadi panas, sering cekcok. Lalu tujuannya datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Mas, ya emang waktu itu suami aku udah balik. Tapi dia terus-terusan nyakitin aku. Dia pukul aku, dia temperamen, Mas. Dia nggak cuma marah-marah dengan kata-kata. Tapi dia pukul aku juga, dia nyiksa fisik aku. Terus akhirnya, kok malah jadi kayak gini sih? Aku tambah frustasi lagi. Seorang cewek, Mbak pasti tahu kan? Disakitin sama cowok, gimana sih rasanya? Kita tuh ngerasa kayak, apa sih nggak ada harganya? Kita tuh kayak nggak sebatas, kayak senilai kayak harga hewan gitu loh, Mas. Oke. Terus Sekarang- akhirnya aku sakit hati lagi, dan aku pergi ke orang pinter lagi. Dalam maksud, aku benci sama suami aku. Udah nggak ada ampun. Kali ini, aku bener-bener pengen apain? dia menderita. Apa yang kamu lakukan? Terus, Oke, akhirnya, gini. Ini kelihatannya memang banyak yang harus diungkap. Saya tertarik sekali untuk menggali lebih dalam. Tapi sebaiknya memang kita dengarkan apa yang dilihat oleh sahabat kami, ya. Iya, sahabat kami adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Inggris, mendiami rumah bernomor 24, lahir tanggal 6 Juli 1992. Dia memiliki etika yang baik hingga disukai banyak orang, tetapi hatinya terlalu lembut, hingga dia sering kali tertipu oleh orang lain. Saya melihat Inggris seperti terikat oleh rantai besi yang sangat kuat. Dia terjebak dalam perjanjian yang mengikat jiwanya. Saya merasa Inggris membutuhkan pertolongan sesegera mungkin. Saya melihat sosok yang membawa rantai besar di kehidupan Inggris. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Malam, Roy. Inggris dengan tanggal lahir 6 bulan 7 1992 dan nomor rumah 24.
Inggris sakit hati ke suaminya waktu itu tidak pulang-pulang lebih dari 6 bulan, lalu ternyata ditemukan sudah punya orang lain, tinggal bersama wanita lain. Itu ditemukan jawabannya dari seorang dukun. Seorang dukun. Ya, yang didatangi ya. Lalu kemudian suami pulang kembali tapi malah ada KDRT, panas segala macam. Lalu kemudian Ingrid datang lagi ke orang pintar itu karena tidak terima akan perlakuan sang suami. Ya. Nah, tujuannya malam hari ini itu yang mau kita ungkap sebenarnya. Iya, saya ingin bertanya justru, datang kedua kalinya ngelakuin ritual apa ya dan buat apa ya?